Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmadani. Saya seorang pustakawan SMP Islam As-Safa. Di sini, saya memilih tenaga kependidikan yang inovatif. Artinya, guru dan tenaga kependidikan yang terus melakukan upaya mempengaruhi strategi dan mencoba hal-hal yang baru dengan menggunakan teknologi dalam penerapan kurikulum merdeka sesuai dengan bidang dan tugasnya. Saya memilih konten karya dengan tema inovasi perpustakaan. Yuk, kita lihat video layanan perpustakaan Al-Khawarizmi SMP Islam As-Safa Pekanbaru. Inovasi layanan perpustakaan adalah suatu kegiatan atau program yang mengembangkan dan menerapkan gagasan-gagasan kreatif serta memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan akses ke sumber daya, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Sebelum memasuki ruangan perpustakaan, siswa diwajibkan untuk mengisi absen kunjungan dengan menggunakan aplikasi otomasi perpustakaan, yaitu Slim Akasia. Tujuannya agar pustakawan dapat lebih mudah mengukur sejauh mana siswa telah memanfaatkan perpustakaan dalam satu bulannya. Layanan referensi perpustakaan. Layanan ini dirancang untuk membantu pengguna perpustakaan dalam mencari informasi, menjawab pertanyaan, dan memenuhi kebutuhan penelusuran mereka. Layanan referensi memiliki koleksi referensi yang beragam, seperti kamus, ensiklopedi, atlas, buku-buku olimpiade, buku Cambridge, dan karya tulis ilmiah. Koleksi ini tidak dapat dipinjamkan, tetapi hanya untuk baca di tempat. Pada karya tulis ilmiah, pustakawan yang terlatih dalam bidang penelitian dapat memberikan konsultasi kepada pengguna dalam merencanakan dan merancang penelitian. Judul KTI bagus apa ya? Nah, judul KTI yang bagus itu adalah kita membuat suatu produk yang bisa menjadi manfaatnya. Nah, misalnya sampah-sampah ataupun barang-barang bekas nanti kita olah menjadi suatu produk yang bisa dimanfaatkan. Misalnya membuat kursi dari ban bekas atau dia membuat sabun dari ekstrak daun bidara. Nah, yang hal-hal seperti itu dia membuat suatu produk itu yang sangat bagus untuk dijadikan judul KTI. Yang ketiga, layanan Sakura Jepang. Ini adalah area khusus di perpustakaan Al-Khawarizmi yang didedikasikan untuk mengoleksi, menyimpan, dan memberikan akses kepada pengguna terhadap sumber daya yang berkaitan dengan budaya bahasa Jepang. Layanan Sakura Jepang menyediakan koleksi buku-buku tentang bahasa Jepang, termasuk kamus bahasa Jepang, kamus kanji, maupun brosur-brosur dari Jepang. Ini dapat menjadi sumber daya utama bagi mereka yang belajar bahasa Jepang atau memiliki minat dalam sastra Jepang. Yang keempat, layanan English Corner. Layanan ini dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris pengguna perpustakaan. Mereka dapat belajar, berlatih, dan meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris dalam suasana yang santai dan mendukung. Berikut beberapa fitur umum dari English Corner. Ada yang tanggal literasi, koleksi bahasa Inggris, dan poster materi pembelajaran. Nah, salah satu inovasi layanan perpustakaan Al-Khawarizmi adalah layanan literasi Islami. Siapa yang tahu layanan literasi Islami itu apa? Layanan literasi Islami itu adalah segala jenis program ataupun kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap nilai-nilai agama Islam. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa dan Rabu dalam satu pekannya, dimulai pukul 7 sampai 7.30 pagi. Contoh kegiatan literasi Islami SMP Islam As-Safa adalah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pekan literasi ini dengan membaca Al-Quran. Oke, kita baca Al-Qurannya sama-sama. Kita buka Al-Quran surat An-Nabiyyah ayat 50. Sudah? Baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afantum lahu
membaca buku tentang Nabi. Anak-anakku semuanya, silahkan baca bukunya, terus ambil kesimpulannya. Nanti tolong ceritakan kembali cerita yang antum baca. Silahkan dibaca. Salah satu temannya bisa membacakan cerita inspiratif dari buku yang sudah dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di perpustakaan Al-Khawarizmi ini ingin menyampaikan atau berbagi cerita tentang yang bertema cinta ilmu. Salah satu bentuk mencintai ilmu yaitu mempelajari atau menuntut ilmu itu sendiri. Sesuai yang disebut oleh Rasulullah SAW, ia bersabda bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban dari semua umat muslim. Dikarenakan wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW merupakan ilmu yang sangat luar biasa, yaitu Iqra atau membaca. Bacalah. Membaca dapat membantu kita mengetahui banyak ilmu dari buku-buku seperti ini. Kalau kita nggak bisa baca juga nggak berguna sebenarnya. Tapi kalau kita punya ilmu yang luar biasa itu, insya Allah kita bisa mendapat ilmu-ilmu bercabang lainnya. Dan yang kedua, bahwa Allah berjanji dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 bahwa Allah berjanji kepada umat muslim yang suka menuntut ilmu bahwa ia akan menaikkan derajat orang tersebut hingga ke surga Firdaus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan Pekan Literasi Islam adalah untuk mendorong kedisiplinan siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan minat baca, meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, dan menyediakan berbagai sumber bacaan siswa tentang agama. Layanan nobar, nonton bareng bersama pustakawan. Nah, pustakawan menginisiatif untuk mengajak pengunjung perpustakaan untuk menonton film yang beredukatif bersama-sama di ruangan aula Yayasan As-Safa. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman sosial, edukatif, dan budaya yang positif. Layanan permainan edukatif adalah layanan yang dirancang untuk menggabungkan unsur permainan dengan pembelajaran. Tujuannya untuk memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan keterampilan kognitif. Layanan berbasis blended learning, artinya pembelajaran tatap muka dengan menggunakan teknologi yang memakai internet sebagai tambahannya. Perpustakaan Al-Khawarizmi menggunakan aplikasi RK, yaitu sebuah platform media pembelajaran audiovisual yang menampilkan video maupun film edukasi yang berisikan video pembelajaran matematika, sains, sosial, bahasa, pendidikan kewarganegaraan, informatika, dan olahraga. Video pembelajaran ini dapat digunakan di kelas maupun di perpustakaan. Contohnya, siswa ingin mengetahui tentang tenaga air. Tenaga perpustakaan perlu menciptakan inovasi yang memastikan bahwa perpustakaan tetap menjadi sumber daya yang berharga bagi pengguna. Pustakawan tidak hanya mengelola perpustakaan dan koleksi buku saja, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan pembelajaran kepada pengguna. Pustakawan bukan seorang guru, tetapi pustakawan harus mampu memiliki kemampuan mengajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Dengan terus berinovasi, tenaga perpustakaan dapat memenuhi tantangan yang ada dan memainkan peran yang lebih besar dalam memberikan akses kepada informasi dan pengetahuan kepada masyarakat sekolah. Ayo, kita ciptakan pembelajaran yang berkualitas melalui kurikulum Merdeka.